Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi pendidikan, yaitu yang pertama tentang hakikat manusia. Sifat hakikat manusia, cirinya itu membedakan manusia dengan hewan. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri yang secara fundamental bukan hanya bertahap membedakan manusia dengan hewan. Berikut beberapa sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia memiliki kesadaran diri yang memungkinkan mereka untuk memahami diri mereka sendiri sebagai individu yang unik dan terpisah dari orang lain. Kemudian yang kedua, kemampuan bereksistensi. Manusia memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Kemudian selanjutnya kata hati. Manusia memiliki hati nurani yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara benar dan salah, serta mendorong mereka untuk bertindak secara moral. Kemudian selanjutnya kemampuan bertanggung jawab. Manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan atas konsekuensinya. Moral manusia memiliki rasa moral yang memungkinkan mereka untuk menilai tindakan mereka sendiri dan tindakan orang lain sesuai dengan standar etika. Kemudian rasa kebebasan. Manusia memiliki rasa kebebasan yang memungkinkan mereka untuk membuat pilihan dan bertindak secara mandiri. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Manusia memiliki kewajiban dan hak yang harus mereka jalankan dan hormati, yaitu maksudnya kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia memiliki kemampuan untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia. Manusia memiliki beberapa dimensi hakikat, yaitu dimensi individualitas. Dimensi ini mengacu pada keunikan dan identitas individu sebagai manusia. Kemudian selanjutnya dimensi kesosialan. Dimensi ini mengacu pada kebutuhan manusia untuk hidup dan bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya dimensi kesusilaan. Dimensi ini mengacu pada moralitas dan etika manusia dalam bertindak. Dimensi keagamaan. Dimensi ini mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan dan keyakinan mereka. Kemudian pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dapat dilakukan secara utuh atau tidak utuh, yaitu dengan pengembangan dimensi yang utuh. Pengembangan ini dilakukan dengan memperhatikan semua dimensi hakikat manusia secara seimbang dan menyeluruh. Kemudian pengembangan dimensi yang tidak utuh, yaitu pengembangan ini hanya fokus pada satu atau beberapa dimensi hakikat manusia dan mengabaikan dimensi lainnya. Kesimpulannya, pembangunan manusia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan kepuasan batiniah, tetapi juga harus mencakup pengembangan semua dimensi hakikat manusia secara utuh, termasuk pendidikan, rasa aman, bebas, mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab, rasa keadilan, dan sebagainya. Dengan demikian, tercipta sosok manusia Indonesia seutuhnya yang seimbang, selaras, dan harmonis antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi landasan pendidikan dan asas-asasnya. Landasan pendidikan adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pendidikan, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan. Berikut ada beberapa landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia, tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu pendidikan dan apa tujuan pendidikan dijawab berdasarkan landasan filosofis ini. Kemudian yang selanjutnya landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan menekankan pada hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai proses sosialisasi di mana peserta didik dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya landasan kultural. Landasan kultural pendidikan menekankan pada hubungan antara pendidikan dan budaya. Pendidikan dilihat sebagai proses pewarisan, pelestarian, dan pengembangan budaya. Kemudian yang keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan menekankan pada aspek kejiwaan individu dalam pendidikan. Pendidikan harus memperhatikan perbedaan individual antara peserta didik dalam hal kecerdasan, bakat, pengalaman, perkembangan, aspirasi, dan kepribadian. Kemudian landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah ini dan teknologi pendidikan menekankan pada pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Pendidikan harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitasnya. Asas-asas pendidikan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pendidikan. Asas-asas ini harus dipedomi oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa asas pendidikan. Yang pertama, asas demokrasi. Pendidikan yang harus berlandas pada asas demokrasi, di mana semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, asas keadilan.
Pendidikan harus berlandaskan pada asas keadilan, di mana semua peserta didik diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, asas kemanusiaan. Pendidikan harus berlandaskan pada asas kemanusiaan, di mana semua peserta didik dihargai dan dihormati martabat kemanusiaannya. Yang keempat, asas kebangsaan. Pendidikan berlandaskan pada asas kebangsaan, di mana semua peserta didik dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kelima, asas keragaman. Pendidikan harus berlandaskan pada asas keragaman, di mana semua peserta didik dihargai dan diakomodasi keragamannya, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya maupun kemampuannya. Yang keenam, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada peran pendidik sebagai pembimbing dan pengayom peserta didik. Asas kemandirian. Pendidikan harus berlandaskan pada asas kemandirian, di mana peserta didik didorong untuk menjadi individu yang mandiri dan mampu belajar sepanjang hayat. Kemudian yang ke-8, asas kesatuan. Pendidikan harus berlandaskan pada asas kesatuan, di mana semua komponen pendidikan harus bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kesimpulannya, landasan dan asas pendidikan merupakan pedoman pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan landasan dan asas pendidikan, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Materi yang ketiga yaitu pengertian asas pendidikan. Tentang asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan prinsip atau nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Asas-asas ini menjadi pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Berikut adalah 3 asas utama pendidikan yang perlu dipahami. Yang pertama, Tutwuri Handayani. Asas ini digagas oleh Ki Hajar Dewantara dan memiliki makna di belakang memberikan dorongan. Asas ini menekankan peran pendidik sebagai pembimbing dan pengayom peserta didik, di mana pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan berkembang dengan mandiri, namun tetap memberikan arahan dan bimbingan saat diperlukan. Belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Asas ini mendorong peserta didik untuk memiliki motivasi dan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya belajar mandiri yang didorong oleh motivasi pilihan dan tanggung jawab individu. Asas ini mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu mengelola proses belajarnya sendiri dengan efektif. Penerapan asas-asas pendidikan. Penerapan asas pendidikan dalam praktik pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan asas pendidikan dalam berbagai pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran, yaitu Tutwuri Handayani. Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat peserta didik serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan eksploratif. Yang selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Kurikulum memuat materi yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, serta mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan belajar yang dapat digunakan untuk belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, kemandirian dalam belajar. Peserta didik didorong untuk merumuskan tujuan belajar sendiri, memilih strategi belajar yang sesuai, dan mengevaluasi kemajuan belajarnya. Yang kedua, penilaian. Tutwuri Handayani, penilaian ini tidak hanya fokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar dan pengembangan peserta didik. Belajar sepanjang hayat. Penilaian dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian. Yang ketiga, manajemen sekolah. Tutwuri Handayani, sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan demokratis. Belajar sepanjang hayat. Sekolah menyediakan berbagai program dan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk terus belajar. Yang kemandirian dalam belajar, sekolah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tantangan dan pengembangannya itulah pendekatan komunikasi. Masih ada guru yang menggunakan pendekatan komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya, peran pendidik. Masih ada pendidik yang belum memahami peran mereka sebagai fasilitator. Kemudian, tujuan belajar. Masih ada peserta didik yang belum memiliki tujuan belajar yang jelas. Untuk mengatasinya itu pelatihan guru, kemudian pengembangan kurikulum, kemudian penilaian yang perlu dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan belajar, yang manajemen sekolah. Kesimpulannya, asas-asas pendidikan merupakan landasan penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh, terintegrasi, dan diharapkan dengan pendidikan dapat menerapkan pendidikan secara menyeluruh. Yang terakhir, materi perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan.
Karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi, perkembangan arus komunikasi, perkembangan iptek, peningkatan layanan profesional. Yang kedua, bidang kekuatan gelombang globalisasi, bidang iptek, yaitu inovasi teknologi mempercepat pertukaran pengetahuan global. Bidang ekonomi, perdagangan bebas dan investasi lintas batas menciptakan ekonomi terhubung. Bidang lingkungan, dapat globalisasi terhadap lingkungan baik positif maupun negatif. Bidang pendidikan, globalisasi mengubah paradigma pendidikan, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan, itu masyarakat masa depan memerlukan warga yang siap menghadapi perubahan dengan kemajuan iptek dan globalisasi. Kemudian tuntutan bagi manusia masa depan termasuk pengembangan nilai dan sikap sebagai manusia modern serta pengembangan pendidikan. Kesimpulannya, masa depan pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan iptek, dan arus informasi yang cepat. Pendidikan harus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan depan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Guru dan lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam menciptakan generasi mendatang untuk berkontribusi pada masyarakat bertujuan dan inklusif. Yang keenam, yang selanjutnya, materi, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Definisi lingkungan itu segala hal yang merangsang di individu dan mempengaruhi perkembangannya. Tujuan pendidikan yaitu keluarga. Lingkungan pendidikan utama yang pertama kali dikenal oleh individu. Yang kedua, selanjutnya sekolah, lembaga untuk belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran. Yang ketiga, masyarakat, kesatuan hidup manusia berintegrasi dan sistem adat istiadat tertentu. Fungsi pendidikan yaitu menumbuhkan kreativitas, memperkaya khazanah, kemudian menyiapkan tenaga kerja produktif. Timbal balik dari pusat pendidikan yaitu pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Kemudian pendidikan yang direncanakan dan tak direncanakan. Pendidikan yang direncanakan yaitu peristiwa pendidikan yang direncanakan sebelumnya. Pendidikan yang tak direncanakan itu peristiwa yang tidak direncanakan tetapi memiliki makna pendidikan bagi individu. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu melibatkan berbagai pihak, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.